Bismillahirrahmanirrahim. Masih di Darastani, masih di pelajaran kedua. Sedikit poin tentang tema bahasa. Pertama yaitu tentang pelajaran adat tartibi. Di sini Al-Imam mengatakan al-ula, ats-tsaniyatu, ats-tsalitsatu, ya. Nah, ini maksudnya daripada adat tartibi. Bilangan, ya. Bilangan kalau dalam bahasa kita itu kan bilangan, maka dalam bahasa Arab adalah al-adat, ya. Bilangan yang digunakan untuk bertingkat, ya, menghitung sesuatu. Misalkan pertama, kedua, ketiga, ya. Asy al-ula, ats-tsaniyatu, ats-tsalitsatu. Ini bentuk muannats. Berarti bentuk mudzakarnya al-awwal, ats-tsani, ats-tsalits dan seterusnya. Kalau adat biasanya berarti kan ada al-wahidun, itnain, ya kan? Salasah, ya, atau wahid, wahidatun, itnatan, salasah, wahid, itnan, salas, ya, dan seterusnya. Itu adat biasa, isim adat biasa. Tapi kalau adat tartibi ini dibangun di atas wazan fa'il. Ya, perhatikan sebenarnya misalkan ats-tsaniyatu, maka fa'ilatu, ats-tsalitsatu, ya, fa'ilatu, ya. Mudzakarnya berarti fa'il, ats-tsalits al-fa'il, seperti itu. Nah, inilah adat tartibi. Kemudian poin kedua tentang tema bahasa juga di Darastani ini yang ingin saya sampaikan yaitu tentang dhamir, ya. Dhamir ini macam-macam, ya. Tuh, ada pengenalan tentang ragam dhamir. Kayak dhamir ada yang dhamir baris, ada dhamir mustatir. Dhamir baris itu dhamir yang tampak. Dhamir mustatir dhamirnya tersembunyi, ya. Dhamir yang baris ini juga ada yang mutasil, ada yang munfasil, ya. Dhamir mutasil itu dhamirnya bersambung dengan kata lain, dengan kalimah lain. Kalau dhamir munfasil, dhamirnya berdiri atau tertulis secara satu kata sendiri, ya. Misalkan huwa, huma, hum. Terus juga iyahu, iyahuma, iyahum, seperti itu. Nah, kalau dhamir mutasil, itu misalkan bersambung dengan isim, bisa bersambung dengan fiil juga bisa, bersambung dengan harf juga bisa. Dan kita juga mendapati beberapa contoh bentuk dhamir yang tertuang atau termaktub di dalam risalah beliau ini, risalah kedua, risalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Itu bisa kita lihat di situ dhamir-dhamir. Dan saya harap para pengaji sudah bisa mengidentifikasinya. Mana sih yang masuk dalam bentuk dhamir, isim dhamir itu. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'ad darsi ats-tsani. Bersama pelajaran kedua. Di pelajaran kedua, matan yang tertuang adalah tentang risalah kedua oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengawali kitab beliau Al-Ushul Tsalatsah. Kata Imam, "I'lam rahimakallah, ketahuilah semoga Allah merahmatimu, annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allum." Bahwasanya wajib atas setiap muslim dan muslimah mempelajari salati hadhil masaili. Ya, kita baca al-masaili karena ada alnya di sini. Mempelajari 3 masalah. Wal amalu bihinna, dan juga mengamalkan, wajibnya mengamalkan 3 masalah tersebut. Masalah yang pertama, kata al-Imam, al-ula annallaha khalaqana. Bahwasanya Allah telah menciptakan kita, wa razaqana, dan Allah juga telah memberikan rezeki kepada kita, walam yatrukna hamala, dan Allah tidak membiarkan kita secara sia-sia. Ya, jadi ketika Allah telah menciptakan kita, kemudian memberikan rezeki kepada kita dan juga tidak meninggalkan kita sia-sia, dan juga memberikan rezeki kepada kita, namun Allah tidak meninggalkan kita begitu saja. Akan tetapi, bahkan bal arsala ilaina rasula, bahkan Allah mengutus di tengah-tengah kita seorang rasul. Ya. Faman ata'ahu, maka barang siapa yang mentaati rasul, dakhalal jannata, masuk surga. Wa man asahu, siapa yang memaksiati rasul, dakhalan nar, masuk neraka. Ya, ini permasalahan pertama.
Yang intinya daripada masalah pertama yang disebutkan oleh Al-Imam, yaitu wajibnya kita sebagai seorang muslim untuk mentaati Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Wajibnya mentaati Rasul. Ya. Dan ketika Al-Imam menyebutkan permasalahan pertama, Al-Imam juga membawakan dalil. Sebagaimana Allah katakan, Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum. Sungguh kami telah mengutus kepada kalian seorang Rasul sebagai saksi atas kalian. Kama arsalna ila fir'auna rasula. Sebagaimana kami juga telah mengutus seorang Rasul kepada Fir'aun. Mengutus kepada Fir'aun seorang Rasul, yaitu Nabi Musa. Fa'asa Fir'aunur rasula fa'akhadnahu akhdaw wabila. Kemudian Fir'aun pun memaksiati Rasul, memaksiati Nabi Musa. Fa'akhadnahu akhdaw wabila. Maka kami pun menyiksanya dengan siksaan yang pedih. Ya. Ini dalil untuk wajibnya kita mentaati Rasul. Itu inti daripada masalah pertama. Masalah kedua. Annallaha la yarda ayyushraka ma'ahu ahadun fi ibadati. Bahwasannya Allah tidak rela, tidak rela ketika Allah disekutukan bersamanya seseorang dalam peribadatan kepadanya. Ya, Allah tidak meredai kesyirikan. Jadi kalau Allah disekutukan dengan seseorang dalam ibadah, Allah tidak rela. La malakun muqarrab, ya, tidak dengan malaikat yang didekatkan kepada Allah, walaupun dengan malaikat Jibril, Allah tidak pernah rela dengan persekutuan tersebut. Wala nabiyyun mursal, dan juga tidak dengan menyekutukan Allah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau dengan para nabi yang lain seperti Nabi Isa, sebagaimana perlakuan orang-orang Nasrani. Ya, Allah tidak pernah rela terhadap kesyirikan. Ya. Yang inti daripada masalah kedua adalah wajibnya kita dan wajibnya kita mengilmui serta mengamalkan, yaitu apa? Wajibnya mengesahkan Allah dalam ibadah. Yaitu wajibnya bertauhid, tauhid dalam ibadah. Dan Al-Imam membawakan dalil, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Dan bahwasanya masjid-masjid itu adalah milik Allah. Artinya peribadatan-peribadatan hanya diperuntukkan kepada Allah. Maka janganlah kalian berdoa ketika berdoa kepada Allah dan kalian menyeru bersama Allah seorang pun. Ketika memohon kepada Allah juga memohon kepada selain Allah. Tidak boleh. Ya. Dan ini adalah inti dari masalah kedua. Ya, wajibnya mentauhidkan Allah. Ats-tsalitsatu. Masalah yang ketiga, kata Al-Imam, anna man ata'ar rasul wahhadallah. Perhatikan perkataan Al-Imam ini, perkataan yang begitu indah. Bahwasannya siapa yang mentaati Rasul, wahhadallah, dan juga mentauhidkan Allah. Antum perhatikan, ata'ar rasul ini masalah keberapa tadi? Masalah pertama, inti daripada masalah ula, yaitu mentaati Rasul. Wahhadallah. Wahhadallah, ini masalah kedua, yaitu inti daripada permasalahan kedua, yaitu mentauhidkan Allah. Siapa yang mentaati Rasul dan mentauhidkan Allah, maka apa? La yajuzu lahu muwalat man haddallaha wa rasulah. La yajuzu lahu muwalatu man haddallaha wa rasulah. Tidak boleh untuk loyalitas kepada orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Ya. Nah, ini permasalahan ketiga. Permasalahan yang dibangun di atas keyakinan daripada permasalahan pertama dan kedua. Kalau sudah taat sama Rasul, sudah mentauhidkan Allah, nggak boleh loyal kepada orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Walau kan aqraba qarib. Ya. Ketika memang ada kekufuran, kita tidak bisa loyal. Ketika memang ada kemaksiatan, kita juga tidak bisa loyal kepada mereka yang melakukan kemaksiatan serta kekufuran tersebut. Sekalipun kerabat terdekat kita. Nanti akan kita lihat, Al-Imam juga membawakan dalil. Ya. Jadi inti daripada permasalahan ketiga apa? Kalau sudah taat sama Rasul, sudah mentauhidkan Allah, nggak bisa kita loyal sama orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Ya.
Walaupun mereka yang menentang Allah dan Rasul itu adalah kerabat terdekat kita, tidak bisa kita loyal kepada mereka. Ya. Namun demikian kita tetap bermuamalah dengan sebaik-baiknya kepada mereka. Sebagaimana Allah katakan, "Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laisa laka bihi 'ilmun, fala tuti'huma." Kalau kedua orang tuamu menyuruh untuk mensekutukan Allah, maka jangan taati. Ketika mereka suruh menyekutukan Allah, jangan ditaati perintah tersebut, tetapi tetap bermuamalah kepada kedua orang tua itu dengan sebaik-baiknya, sebagaimana Allah katakan dalam lanjutan ayat, "Wasahibhuma fid dunya ma'rufa." Di masalah ketiga ini, Al-Imam membawakan dalil yaitu ayat surah Al-Mujadilah ayat ke-22. Ya, ayat ke-22. La tajidu qauman yu'minuna billah wal yawmil akhir yuwaduna man haddallaha wa rasulah walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. Kamu tidak akan mendapati suatu kaum yang mereka betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhir. Kok mereka mau loyalitas, berkasih sayang kepada orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Sekalipun yang melakukan penentangan kepada Allah dan Rasulnya itu bapak-bapak mereka, ya, anak-anak mereka, saudara-saudara mereka, gitu kan. Ashiratahum. Ashirah ini artinya apa ya? Ashirah itu artinya, coba saya lihat dulu di terjemah. Ashiratahum, keluarga kali. Ya, keluarga, ya, keluarga mereka, ya. Ulaika kataba fi qulubihimul iman. Mereka itulah orang-orang yang Allah telah tetapkan di dalam hati-hati mereka, ya, menguatkan dengan rohnya. Ya, tentunya makna roh di sini ada. Kita harus melihatnya dengan penjelasan para ulama, ya. Apa makna roh di sini? Wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Lalu kemudian Allah memasukkan mereka ke dalam surga yang mengalir di bawah surga itu sungai. Mereka kekal di dalam surga tersebut. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Ulaika hizbullah. Ya, mereka lah golongan Allah. Ala inna hizballahi humul muflihun. Ketahuilah bahwasanya golongan Allah itulah orang-orang yang beruntung. Nah, inilah dalil tentang daripada inti masalah ketiga, yaitu tidak bolehnya kita loyal ketika kita sudah taat kepada Rasul dan mentauhidkan Allah. Tidak bisa kita sembarang untuk berloyalitas kepada orang-orang yang berani menentang Allah dan Rasulnya ketika mereka melakukan pertentangan tersebut. Ya. Dan tetap ingat, tetap kita bermuamalah kepada mereka dengan sebaik-baik muamalah. Sebagaimana ketika kita ingin berdagang dengan orang-orang kufar, maka bermuamalah dalam perdagangan itu dengan sebaik-baiknya, dengan secara Islam, ya, dengan sebaik-baiknya muamalah. Nah, inilah 3 masalah yang disebutkan oleh Al-Imam dalam risalah kedua beliau mengawali kitab beliau Al-Usulut Tsalatsa. Demikian, wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad.